Alam gaib. Kalau urusan sama Mak Eros, saya emang nggak mau ikut campur, Kum. Iya, Kum. Bukan ikut campur, Ceng. Tapi ini kan cucunya sendiri yang minta tolong si Dede. Iya, Ceng. Bisa aja karang-karangan si Sobri. Assalamualaikum. Nah, begitu. Waalaikumsalam. Kamu teh keterlaluan, Kom. Maaf Pak Ustadz, belum disuruh duduk ya? Bukan masalah duduk. Tapi masalah kamu sama suami kamu. Duduk. Kamu teh memang pantas dimarahi. Sudah bagus Koswara tidak main pukul. Padahal kamu teh sudah boleh dipukul. Sholat malas, ngaji malas. Mau bawa apa kamu nanti ke akhirat? Pokoknya engkom tetap mau pisah Pak Ustadz. Pisah? Pisah harus ada alasannya. Saat ini teh, engkom malu. Kang Koswara itu jualan cilok Pak Ustadz. Ciloknya hasil nyuri? Bahannya dicampur najis atau yang haram? Ya kenapa kamu malu? Ya malu atuh Pak Ustadz. Dorong-dorong gerobak jualan cilok. Nanti engkom itu diledekin sama orang. Engkom? Engkom yang mana ya? Oh, engkom yang dari desa Ciraos yang suaminya itu jualan ciloknya. Gitu nanti katanya. Kalau si Koswara jualan ciloknya di restoran mewah, apa kamu malu? Ya itu mah beda tuh. Ya kenapa beda? Kan sama-sama jualan cilok. Kenapa sih Pak Ustadz itu belain Kang Koswara terus? Harusnya di desa Ciraos itu ada ustadz perempuan. Ustazah, Ya terserah. Ustadz Ustazah, Ustadz Lilis, Ustadz Neneng. Terserah kek. Yang penting ustadz perempuan. Jadi bisa belain engkom. Dulu aja waktu pacaran. Engkom teh dipaksa-paksa nikah sama Pak Ustadz. kalian sudah berduaan kemana-mana. Kelamaan pacaran tidak bagus. Mendekati zina menimbulkan fitnah. Engkom teh udah nurut nasihatnya Pak Ustadz. Engkom nikah. Habis nikah teh engkom sengsara. Pengen pisah nggak boleh. Harusnya Pak Ustadz itu nyuruh engkom untuk pisah Pak Ustadz. Menyuruh pasangan suami istri berpisah tanpa dibenarkan oleh agama. Itu sama artinya dengan merobohkan masjid. Anggap saja si Koswara dagang ciloknya di hotel bintang 5. Saya lagi sibuk membangun masjid. Kamu malah menyuruh merobohkan masjid. Pulang sana. Assalamualaikum. Biarin Pak Ustadz yang dosa nggak jawab. Iya. Waalaikumsalam. Koswara. Senang sekali menyusahkan diri sendiri. Alam gaib. Kalau urusan sama Mak Eros, saya emang nggak mau ikut campur, Kum. Iya, Kum. Bukan ikut campur, Ceng. Tapi ini kan cucunya sendiri yang minta tolong si Dede. Iya, Ceng. Bisa aja karang-karangan si Sobri, Kum. Iya, Kum. Doi, kamu ikut pendapatnya siapa sih? Dua-duanya bener, Ceng. Lo gak ngapain sih Sobri ngarang-ngarang segala? Ya supaya Dede pindah ke sini, supaya si Sobri bisa dekat sama si Dede. Emang sih Sobri orangnya kayak begitu? Nggak mungkin, Ceng. 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 Kang Dadang. Ah, paling kamu bohong lagi. Beneran ini Kang Dadang, Ceng. Mau kemana? Mau ke situ. Belum selesai, Ceng. Kalian itu ya kalau diperhatiin cocok deh. Bikin grup musik. Soalnya jarang loh yang bisa akrab lama seperti kalian gini. Siapa tahu aja sukses ya kan? Kita lagi ngomongin Mak Eros, Kang Dadang. Oh iya Mak Eros. Tadi itu si Sobri bilang sama saya tentang Mak Eros.
Kalau saya pribadi mah senang-senang aja Ma Eros gabung di kampung kita. Ya kamu mah makin banyak orang makin seneng, Dang. Biar bisa pamer. Jangan sedih atuh Ceng. Barang-barang saya mah banyak, mahal lagi. Diumpetin juga percuma, tetap aja kelihatan. Lah kalau barang kamu, aduh, sedikit. Jadi harus dipamerin biar orang tahu, ya kan? Kum, kalau si Maeros emang pengen ngumpul sama kita, kenapa nggak dari dulu aja pindah ke Ciraos? Kenapa harus pindah ke Sukabumi? Ada masalah di masa lalu antara Pak Kemet dan Mak Eros. Kenapa lagi si Kemet? Pak Ustadz Kemet, Ceng. Iya dia. Kum. Akum, sebenarnya teh ada masalah apa, Kum? Ada kok suara lewat. Ntar dipikir kita bapak-bapak gosip lagi. Assalamualaikum. Salam. Saya Kos. Alhamdulillah Kang Dadang abis. Saya permisi dulu ya. Kang Aceng, Kang Idoy, Kang Akum, Kang Dadang. Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kagum sama si Koswara. Dari begitu banyaknya jalan, dia pilih jalan yang paling sulit. Kamu mah aneh, Kum. Kagum sama koswara. Saya nih yang setiap hari nyuci sendiri, masak sendiri, ngurus anak, bersih-bersih, ngepel, semuanya sendiri. Kamu nggak kagum sama saya? Ini koswara yang jualan lok-lok cilok, semuanya diurusin sama si Engkom, ngepel diurusin sama Engkom, rumah tangga Engkom yang ngurusin. Kamu kagum sama dia. Koswara itu suami yang zolim, Kum. Iya, pikiran kamu aneh, Kum. Kum. Itu masalahnya apa sih tadi? Sudah azan. Saya sholat dulu ya. Nanti dulu atuh. Surat lohor mah waktunya panjang, cerita dulu tanggung atuh. Kan nanti bisa digabung sama asar. Iya, Kum. Kum, sholat di rumah saya aja, Kum, sekalian ngopi. Yuk. Kok nggak diangkat-angkat sih teleponnya? Kok belum datang-datang? Ih. Ih, Bapak angkat dong. Jadi ternyata si Kemet itu playboy. Sama kayak kamu, Ceng. Cuman Pak Kemet itu playboy cap gajah. Kalau kamu teh playboy cap tikus. Sana, sini, tapi nggak ada yang mau. Oh iya, Kum. Kamu tahu dari siapa? Ceyoyo. Oh iya. Akum. Ceyoyo dipercaya. Aduh. Kalau misalnya Ceyoyo ngarang-ngarang, terus kenapa Mak Eros tidak mau tinggal di kampung sini? Nih, Kum, sekarang ini nih pertanyaannya ya. Kalau emang Mak Eros sakit hati sama si Kemet, Pak Ustadz Kemet, Ceng. iya dia. Nah sekarang ngapain Mak Eros mau pindah ke sini? Karena di sana Mak Eros itu bukan siapa-siapa. Dia cuma mantan TKW, udah itu saja orang melihatnya. Tapi kalau sama kita, dia itu pelopor. Dia itu tonggak. Tonggak dari dikirimnya pahlawan-pahlawan dari kampung kita ke negeri Arab. Seperti istri-istri kita. Kamu kenapa, Kum? Kangen sama Esi. Dasar bapak nggak bener semuanya. Jam segini bukan jemput anak sekolah, malah ngarumpi. Astagfirullahaladzim. Iya, Mak. Ini baru mau dijemput. Ayo dong cepet. Aceh. Iya, Mak. Oh iya, Mak. Lupa, Idoy. Iya, Mak. Saya mau ngunci pintu dulu. Cepetan. Iya, Mak. Ini mau jalan. Heran.
bapak-bapak sekarang lebih dari ibu-ibu. Hah, sukanya